بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman, memberikan kita taufik. Kita dipilih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjawab kewajiban kita untuk salat berjamaah di masjid ini. Dan ini adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita bersyukur dan kita mampu meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi orang-orang yang baik, dan Allah telah memilih kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jarak kita dengan Ramadan semakin dekat. Mungkin beberapa kajian di masjid-masjid juga sudah mulai mengadakan persiapan kajian-kajian yang temanya mempersiapkan diri kita untuk bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Jelas secara singkat ulun sampaikan bahwa pentingnya meningkatkan iman sebelum kita memasuki bulan Ramadan, karena iman yang dibutuhkan untuk bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Wahai orang-orang yang beriman. Ya Allah panggil adalah orang yang beriman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi begitu kuat hubungan antara keberhasilan menghadapi bulan Ramadan dengan wujud iman di dalam hati kita. Tanpa iman, maka dikhawatirkan kita termasuk yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala 'alaiha Ramadan thumma salah qabla an yughfara lah." Celaka, kata Rasulullah. Celaka seseorang. Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan berlalu, tapi belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi kesempatan umur, waktu bertemu dengan bulan Ramadan dengan seluruh keberkahan bulan Ramadan, tapi kemurahhatian Allah yang jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain tidak menjadikannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka
disebut celaka ya karena memang ini adalah kesempatan emas. Seperti orang kalau di penjara itu mendapatkan gerasi ampunan dari Allah. Tapi kada hendak diambil, ditawari, tapi kada diambil. Ini kan jadi seperti sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita membutuhkan iman. Kita membutuhkan iman. Yang kedua adalah persiapan takwa itu juga penting. Iman dan takwa. Ya, sesuatu yang berdekatan yaitu bersasal dari rasa bagaimana kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kepada Allah akan pahala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Allah hanya, innama itu artinya adatul hasr, artinya benar-benar membatasi, hanya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang diterima Allah ibadahnya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud bertakwa? Yang dimaksud bertakwa kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau adalah orang yang bertakwa di saat dia melakukan ibadah itu. Atau lebih tepatnya atau lebih jelasnya adalah yang dimaksud bagaimana seseorang itu menjaga keikhlasan. Bujur-bujur menjiwai kalau kita itu sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita menjaga bagaimana berdiri kita. Sebelumnya kita menjaga kayak apa wudhu kita supaya bujur-bujur sempurna. Kita menjaga pakaian kita kayak apa bujur-bujur suci. Kita menjaga bacaan kita supaya bujur-bujur khusyuk. Amun sampai kada ingat tadi membaca surat apalah. Nah, ini sudah berarti apa? Ada unsur lalai di dalam sholat. Nah, berarti ada bolong sudah. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya apa? Kita bertakwa saat melakukan ibadah itu. Artinya potensi kita untuk tidak sempurna pahala kita atau bahkan hilang pahala kita atau kita hanya mendapatkan lelah dalam ibadah kita tanpa balasan dari Allah itu besar. Jika kita dalam pelaksanaannya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memahami secara umum bahwa yang namanya puasa rukunnya kita yang penting tidak imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Mulai dari terbit fajar, subuh. Bukan terbit matahari terbit fajar. Jadi azan subuh sudah. Jangan menunggu tulu. Jadi dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Amun kita kawa kada makan, kada minum, kada berhubungan suami istri, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari sah secara fikih. Sah. Tuntung dah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebesar apa ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak pernah tahu. Makanya di situ pentingnya unsur takwa di dalam ibadah. Abu Darda radhiyallahu anhu sampai berkata, "Aku bisa yakin," kata beliau, "la astayqin li an astayqina anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya." Aku tuh kawa yakin Jarsidin, Allah itu menerima sembahyangku sebuting aja. Itu lebih aku cintai minat dunia wa mafiha, dari seluruh tawaran kegemerlapan dunia dan beserta isinya. Kawa tahu, jari Abu Darda, aku kawa tahu Allah tuh menerima sembahyangku sebuting aja. Pentingnya apa? Takwa tadi. Kenapa kata beliau sampai mengucapkan kayak itu? Tahu sebuting sembahyang diterima itu lebih kusyukuri daripada tawaran dunia beserta isinya. Karena tadi kata beliau, ayat tadi, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi catatan kita di situ yang harus kita tanamkan.
supaya kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah selama bulan Ramadan dan selama kehidupan kita. Tidak hanya dalam puasa, sholat, doa, ya. Kadang-kadang hari ini kita berdoa, hati kita kemana nih? Sudah hafal, imbah robbana atina, baca ini, amin, sudah. Yang dibaca tadi apa, minta apa sama Allah tuh sadar kada tahu. Bahkan kita sampai berkata amin, kobokan, amin ya. Sambil aja, padahal apa yang tadi kita sedang berharap apa sama Allah, kita tuh tidak. Bagaimana kita disebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara hati kita kada bujur-bujur meminta. Nah, itu di situ yang dimaksud takwa adalah seperti itu. Kita bujur-bujur sadar kita itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di antara yang bisa merusak kesempurnaan puasa. Kita sudah sering mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah-hikmah puasa. Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang hikmah puasa. Di antara hikmahnya apa? La'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu tujuannya adalah membentuk pribadi takwa. Pribadi takwa itu sederhananya kalau bahasa manusia itu menjadi orang baik. Jadi orang baik. Namun kita jadi orang baik, bergaul dengan orang sekitar juga merasanya nyaman. Kita duduk behigaan lawan orang baik itu merasa aman. Coba duduk behigaan lawan orang wajahnya mata habang, betato, duduk behigaan gitu. Hati itu kan asa kada nyaman. Tapi kalau kita duduk behigaan lawan orang kelihatannya baik, asa nyaman. Kita disalami orang, himung kada? Himung ya, bahagia. Nah, jadi kita bertemu dengan orang baik pun baik. Jadi makanya puasa itu kalau sudah membentuk orang bertakwa, dampaknya itu kada hanya kepada si pribadi yang bertakwa itu. Karena sikap takwa itu pada akhirnya bermanfaat untuk keseluruhan kepada masyarakat. Namun setiap individunya itu menjadi baik, harusnya hari raya itu seduniaan itu baik. Amun puasanya berhasil. Kenapa? Karena puasanya menciptakan takwa. Berarti amun dunia kita kada berubah-ubah setelah sekian tahun bulan Ramadan, berarti masih banyak nang gagal puasanya tuh. Artinya nang bertakwa itu masih sedikit. Kenapa? Karena dunia kita kada berubah. Yang ada semakin rusak. Nah, paling kada kita kau menahani di lingkungan kita terdekat. Nah, seperti itu. Kita untuk keluarga kita untuk tetangga kita, ya, menciptakan keadaan yang baik. Itulah tujuan puasa, itu membentuk takwa. Lalu kemudian juga secara kepribadian Rasulullah menyebut as-shaumu junnah. Yang namanya puasa itu junnah, tameng. Puasa itu membentuk tameng. Tameng di dunia, dia menjadi tameng kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menjadi lebih berhati-hati. Ya. Orang puasa itu sudah biasa menahan diri. Efek dari menahan dirinya tadi apa? Nya lebih berhati. Di dunia dia menjadi pribadi yang berhati-hati. Makanya takwa itu adalah mengontrol diri. Kau mengontrol diri. Tameng akhlak. Nah, di akhirat dia menjadi tameng neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dengan puasa itu dirinya dengan puasa itu berapa? Dengan neraka berapa? 70 kharif, perjalanan yang sangat jauh. Jadi menjauh kita. Dijauhkan Allah dari neraka. Jadi tameng, puasa itu menjadi tameng buat kita. Di dunia kita menjadi tameng, ya. Sekarang ini tameng itu ya, itu tadi, tameng itu sifat takwa tadi, kontrol diri itu kita butuhkan. Kasus korupsi,
Nah, penimbunan. Orang ke-74 menimbun. Kasus kita tuh ada minyak goreng ya. Dulu bensin gitu juga. Ya, pas lagi sulit ya, umpat menimbun. Itu kan kontrol diri. Kepekaan sosial yang kurang. Orang lagi ngalih, lalu umpat mencari keuntungan. Kada hanya minyak goreng tabung gas 3 kilo kan itu juga. Tetangga lagi ngalih, sudah tahu lagi ngalih, kita nyaman, jual harga tinggi sampai 60.000 misalkan kayak gitu. Nah, ini kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari kurangnya tameng. Jadi itu diantara hikmah puasa membentuk tameng. Kemudian juga puasa itu adalah bagian dari penyembuhan penyakit jiwa yang begitu, pengendalian hawa nafsu yang ini kalau misalkan kita kada kontrol, itu dampaknya luar biasa. Salah satu energi terkuat dalam penciptaan manusia itu adalah apa itu? Hawa nafsu itu pusatnya di mana? Libido. Syahwat. Syahwatnya terkhusus pada libido. Dalam teori psikologi barat itu ada namanya psikoanalisa, itu menyebut bahwa seluruh gangguan jiwa itu pusatnya ada di situ. Makanya orang kalau tidak terpenuhi kebutuhan itunya, itu yang menyebabkan orang itu mengalami gangguan jiwa. Dan sebagian kecil ulun temukan kasus itu. Maksudnya ulun bertemu pasien gangguan jiwa itu memang itu sebabnya. Sudah umur 50 tahun padahal sarjana, artinya mun sarjana tuh kapasitas berpikir kuliah kau aja. Tapi karena kada kawan nikah, goncang jiwa. Itu banyak ditemukan di rumah sakit jiwa tuh sarjana-sarjana padahal. Betul. Ulun waktu itu di rumah sakit jiwa Dr. Ajiman di Malang itu yang ulun temukan. Banyak orang-orang yang sarjana, bahkan gelarnya juga psikolog. Dirawat di rumah sakit jiwa. Di antara sebabnya adalah kegoncangan jiwanya, permasalahannya di situ. Tidak disetujui pernikahan, dipersulit pernikahan. Padahal Allah itu sudah mendesain manusia itu dari tumbuh sampai usia remaja, makanya ada disebut dengan usia puber. Ada usia puber, itu masa-masa fisik itu biologisnya sudah matang. Makanya ulun lebih tercenderung menerjemahkan ketika Rasulullah bersabda, "Manis tata'a minkumul ba'ah." Barang siapa yang di antara kalian sudah ba'ah itu kita basah. Ba'ah itu jar kita basah. Artinya apa? Biologisnya matang. Bukan ekonominya yang matang, tapi manusianya biologisnya matang. Falyatazawwaj, segera nikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena yang namanya menikah itu cara menundukkan pandangan yang paling efektif. Wa ahsanu lil farj, dan cara yang paling efektif untuk menjaga kehormatan. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam. Nang kada kawa, mungkin karena sebab tertentu, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena itu yang akan membentengi dirinya. Jadi lihat, puasa kata Rasulullah menjadi benteng. Hawa nafsu yang begitu kuat. Makanya ada ummahat nggak nih? Ada ibu-ibu nggak? Nah, jadi jangan heran ketika Rasulullah menyampaikan dilaknat perempuan itu ketika suaminya sedang butuh, tapi kemudian ditolak. Karena memang sumber energi yang mempengaruhi secara pribadi bisa bersumber dari situ. Karena kebutuhan biologis tidak tersalurkan, temperamen berubah. Fokus bisa berubah. Kemudian produktivitas bisa berubah.
Karena memang Allah mengatur biologis manusia seperti itu. Tapi binian kan gitu jawai. Jadi artinya masing-masing suami istri itu punya hak. Dan itu harus diperhatikan. Masing-masing punya hak. Jadi permasalahan ini intinya adalah apa? Kita puasa itu membentengi diri. Nah, jadi kalau kita punya anak yang sudah mulai tumbuh puber, sebaiknya ada tradisi itu memperbanyak puasa sunnah di rumah. Lalu kemudian menyegerakan pernikahan itu untuk saat ini khususnya, itu menjadi penting. Menjadi penting. Karena itu cara menundukkan pandangan yang paling efektif. Kenapa? Ulun sampaikan di forum ini. Karena hari ini pergeseran nilai budaya itu sudah tampak. Orang berzina itu dianggap sudah biasa. Ulun mendengar dengan telinga sendiri. Nangkoitan menyambat. Jadi ulun pernah memediasi kasus hubungan di luar nikah. Nah, ketika pihak wanita ingin minta pertanggungjawaban apa aja orang tua nang laki itu, oh kedengaran di atas. Jadi insyaallah. Jadi orang tua nang lakiannya kadusah terlalu serius gin menghadapi masalah ini. Biasa aja sudah kanakan wahini perhatikan. Kadusah terlalu serius gin. Biasa aja dah kanakan wahini. Dan itu ada satu orang tua yang mengucapkan itu. Jadi sudah dianggap ya. Maka kita sebagai orang tua nanti diminta pertanggungjawaban. Yang penting apa? Didik agama dengan baik. Kalau agamanya sudah bisa matang, maka kapan dia siap menikah, segera nikah. Jangan ragu menikahkan orang. Yang penting apa? Tadi secara agama sudah matang. Karena zaman wahyu ini. Baik, ulun kada panjang-panjang masalah itu ya. Nah, jadi intinya apa? Bahwa puasa salah satu manfaatnya adalah mengendalikan energi nafsu yang begitu besar. Energi syahwat yang begitu besar. Ini adalah salah satu hikmah. Makanya puasa menjadikan kita menjadi orang yang baik, memiliki kontrol diri yang baik. Baik. Nah, ulun ingin membicarakan pada hal-hal yang potensi merusak pahala puasa dan proses puasa itu yang banyak terjadi di tengah kita. Di antaranya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, hal apa yang paling banyak menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka? Apa kata beliau? Al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan. Tadi kita sudah berbicara tentang kemaluan akan dibendung oleh puasa. Bagaimana dengan mulut? Karena mulut ini sudah kebiasaan dan harus dikendalikan. Makanya Ramadan itu adalah bulan jihad. Bulan jihad. Bukan sekedar memaklumi kemanusiaan diri kita bahwa kalau puasa itu uyuh. Jadi umpat uyuh juga awak kada. Jihad. Puasa itu jihad. Ya? Puasa itu jihad. Jadi ya harus memaksa diri kita. Kita tuh hendak merubah apa gitu dari diri kita. Termasuk diantaranya adalah kebiasaan-kebiasaan tentang lisan. Lisan yang senantiasa berzikir. Lisan yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Makanya menyibukkan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan sangat utama. Kenapa? Supaya mulut kita itu latah dengan Al-Quran. Supaya mulut kita tuh latah dengan zikrullah.
Jadi amun takajud itu kada astaga aja, tapi astagfirullah. Bujur-bujur astagfirullah. Bukan kalimat-kalimat yang lain. Bujur-bujur refleks gitu. Sementara afatul lisan itu begitu banyak. Paling kada yang banyak sangat merusak gitu, yang sering terjadi di tengah kita tuh 3. Imam Hasan Al-Basri menyebut 3 penyakit lisan yang disebut di dalam Al-Quran. Ada ghibah. Apa ghibah? Ada ifkun, al-ifk. Ada buhtan. Nah, di dalam Al-Quran itu memandir orang, menyambat orang itu ada 3. Ada ghibah, ada ifk, ada buhtan. Kalau ghibah apa? Disebut dalam hadis apa? Zikruka akhaka fima yakrahu. Pian memandirakan orang nang inya pandiran itunya kada ketuju. Sebenarnya secara sederhana kita tuh jadikan aja diri kita parameter. Kita menguya orang, memandirakan orang. Kira-kira tuh amun nang kita pandirakan tuh ada diri kita tuh dikuya orang nang kayak itu tuh ketuju kada. Amun kita rasa berat ini sesuatu itu dikuya di tengah orang, artinya tuh potensi gibahnya tinggi. Berarti itu memang gibah. Amun kita aja kada ketuju gitu. Apakah nang dipandirakan? Amun kita pandirakan maolah orang kada orang ketujuh, orang itu kalau disambat kada ketujuh di muka kita berarti itu ghibah. Mudah ghibah? Mudah. Salah satunya adalah ghibah yang terjadi itu bincang politik. Kenapa disebut bincang politik itu ghibah? Karena tidak disebut ghibah kalau yang kita bicarakan itu dalam bentuk istilah pelaporan. Di antara pengecualian ghibah adalah pelaporan atau yang disebut atau juga mencari solusi, pengaduan. La yuhibbullahu al-jahra bisu. Allah kada ketuju orang nang menyuara-nyuarakan keburukan dengan lantang. Illa man zulim, kecuali siapa nang dizalimi. Artinya apa? Inya memandirakan orang dalam rangka solusi. Jadi lihat, pian memandirakan orang lawan siapa? Kalau memandirakan lawan kawan seorang, kira-kira ada solusi kada dalam pemandiran ini? Amun sekedar pemandiran aja, berarti itu ghibah. Kita bepada, Pak si fulan tadi mau ambil sandal ulun, pian bepandir lawan polisi, nah itu berarti pengaduan. Tapi pian bepandir lawan kawan dihiga, tadi si anu ambil sandalku, dasar orangnya kayak itu ketujuh ambil. Nah itu ngarannya, nah ini kada ada solusi kan, hanya mepandir, ini namanya ghibah. Ada permasalahan di masyarakat tentang kebijakan pemerintah, tentang apa? Kebijakan publik yang tidak sesuai, keadilan sebagainya. Pian bepandir sesama, pian menyabat ngaran wali kota, menyabat ngaran presiden, tapi kada ada solusi di situ, jadi gorengan aja. Itu ghibah. Pian mengundang anggota dewan, Pak, ini kami kayak ini, kami di masyarakat. Nah ini si anu Pak ya tadi kayak ini. Pak, kenapa presiden kayak itu? Ini kebijakannya ini pian mengadu ke anggota dewan. Ini ghibah kada? Nah, karena kita dalam rangka mengadu. Karena apa? Yang kita sambat ini orangnya punya akses untuk menyelesaikan masalah. Tapi amun sekadar gasan digoreng aja, untuk mengisi pemandiran aja, tidak ada solusi di dalamnya, jatuhnya ghibah. Rancak terjadi seperti itu? Rancak. Kita kada sadar. Ada juga hadis ifki. Kita mungkin pernah mendengar istilah hadis ifki. Hadis ifki itu apa? Kisah tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hadis ifkun itu pengertiannya apa? Ifkun itu pengertiannya adalah kita memandirakan orang tentang berita yang sampai ke kita. Kada tahu bujur kah kada.
Pokoknya ada berita sampai ke kita, kita pandirkan. Bujurkah kada? Kalau ghibah tadi, bujur. Dasar itu yang terjadi. Tapi kalau ifki itu ada berita sampai ke kita, kita kisahkan. Apa? Nah, seperti itu. Inggih. Kejadiannya adalah ketika Ummul Mukminin menyertai Rasulullah di suatu peperangan. Suatu ketika pas perjalanan kembali ke Madinah, pas lagi pasukan istirahat, Ummul Mukminin hendak buang hajat. Maka Sidin keluar dari tandu beliau itu yang tertutup dan meninggalkan agak menjauh dari rombongan, buang air. Setelah selesai, Sidin kembali. Mbah Bubulik sadar Sidin, kalung Sidin gugur. Lalu kemudian singkatnya Sidin keluar lagi dan mencari. Cuman kadat datang tahu pas Sidin Bubulik mencari itu. Tiba-tiba kemudian pasukan diperintahkan Rasulullah untuk berangkat. Karena Sidin waktu itu kecil, ringan, kadat terasa. Jadi kadat sadar bahwa Ummul Mukminin belum masuk. Nah, lalu kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terkejut ketika kembali melihat pasukan sudah kadeda. Tapi beliau berbaik sangka pasti karena ada yang mencari. Maka Sidin diam di tempat, bukan jalan sendirian, tapi Sidin diam di tempat menunggu ada orang yang datang. Sekalinya ditunggui lawas. Kadeda nang Bubulik, mungkin kada sadar bahwa memang Ummul Mukminin kadeda di dalam kelambu beliau di tandu itu. Lalu kemudian di bagian belakang pasukan yang paling uncit ada sahabat namanya Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Sofwan ibnu Al-Mu'attal. Dia membawa unta. Pernah melihat Ummul Mukminin Aisyah di masa ayat hijab belum turun. Jadi pinandu, oh ini Ummul Mukminin. Ini Aisyah radhiyallahu. Melihat ada istri Rasulullah tertinggal, maka refleks Sidin ingin melindungi dengan apa? Memberikan untanya, menurunkan untanya, suruh naik, kemudian Sofwan berjalan di depan, mengikuti. Tidak ada satu kata pun yang terucap perbincangan antara Sofwan dengan Aisyah sepanjang perjalanan, kecuali Sofwan berzikir Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, takutan ini yang dibawa ini istri Rasul. Sampai masuk ke Madinah. Dilihat oleh orang munafik. Loh, kok Ummul Mukminin sama Sofwan berduaan? Digoreng. Selingkuh Aisyah. Ini hadis ifkun tuh kayak itu. Pancak terjadi di sekitar kita. Kada tahu jelas apa, kisahkan aja. Apalagi kita ketujuh membaca berita dari judul. Kemudian buhtan. Kalau buhtan mudah. Buhtan itu kita memandirakan orang nang kadada padanya. Atau kita sebut fitnah. Apalagi kira-kira. Kira-kira kayak itu. Dan itu sering terjadi. Dan Rasulullah SAW mengancam tentang penyakit lisan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Man lam yada' qaulaz zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta au al-amal bih, atau tetap saja melakukan perbuatan tersebut, falaisa lillahi hajah. Allah kada butuh min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah kada butuh inya meninggalkan makan dan minumnya selama siang bulan Ramadan. Kada hanya berdusta, seluruh penyakit lisan kata ulama yang masih diamalkan selama bulan Ramadan. Dan ini dosa besar. Ghibah, apalagi ifk, buhtan, tiga-tiganya adalah dosa besar. Jadi kalau kita kada menjaga berjihad melawan lisan kita selama bulan Ramadan, maka kita akan terjebak dalam runtuhnya pahala puasa. Nah, ada bukan bahasa lisan. Bahasa tulisan. Bahasa tulisan, wah ini kita ngisi HP. Mau nyebar berita tanpa kita kada tahu korosek ini bujur kah kada kah. Namun kita menyebarkan hoax itu berarti kita menyebarkan zur juga.
Ya ulun ulangi lagi, ulun pernah menemukan orang membagikan berita tentang agama, tulisan tentang agama, menulis hadis. Lalu kemudian setelah itu apa? Ditulisi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penasaran ulun karena isinya agak aneh. Ulun cari. Adakah wujud di hadis Bukhari dan Muslim? Ternyata kadeda. Wani orang wahini menyambat hadis riwayat Bukhari Muslim, tapi sumbernya bukan Bukhari dan Muslim. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, melegalisasi bid'ah dengan mengaku bahwa ini ada dalilnya itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu. Padahal Rasulullah SAW kada pernah mengucapkan itu. Falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapkan dirinya di neraka. Jadi kadang-kadang bahagian 2 bulan Ramadan merasa baik nih, ada berita baik tentang agama langsung di-share, jangan. Adab kita ketika mendapatkan suatu berita apa? Tabayyun. Kita pastikan bahwa yang disampaikan itu benar. Dan yang jelas jamaah rahimakumullah, ilmu dari manapun yang kita dapatkan, baik itu berupa status WA, berita dari WA, yang paling berhak terhadap ilmu itu adalah diri kita. Maka sebelum kita memindahnya ke orang lain, coba sih kita amalkan dulu untuk diri kita. Pastikan dulu bahwa itu benar. Harusnya kita cross check. Fas'alu ahla dzikr. Tanyalah kepada yang tahu. Jangan disebar di grup WA. Menurut Bu Hanpian kayak apa nih? Ini ada artikel dari ruang sebelah. Menurut Pian kayak apa nih? Ini keliru tabayun seperti ini. Fas'alu ahla dzikr. Takuni nang tahu. Belum pernah melihat ada video dibagikan di grup. Ya. Videonya itu isinya syubhat aja. Betakun di grup diambiarkan gitu aja. Ini kayak apa menurut Bu Hanpian? Bahaya kayak ini. Nang orang melihat video main taguk bisa terpengaruh. Harusnya apa? Fas'alu ahla dzikr. Takuni aja, terbatas aja. Siapa nah hendak kita takuni nang kira-kira tahu. Hanyar kemudian kalau bermanfaat kita sebarkan. Kalau kiranya kada bermanfaat, ya kita stop dari kita hapus. Kalau kira-kira beritanya hanya memanas-manasi aja, malah minyak goreng naik, darah tinggi pulang. Nah, daripada malah darah tinggi terus dibagikan gitu. Yang malah kita menjadi lebih nyaman, kan gitu. Karena ada orang yang melihat berita itu sampai tersumpah-sumpah. Membaca berita saat ini tuh sampai apa mengeluarkan kalimat yang tidak baik. Artinya apa? Berita yang kita bagikan tuh berpotensi direspon orang dengan negatif. Makanya hati-hati. Jadi yang pertama tabayyun. Kalau kada kita termasuk menyebarkan berita dusta, dan dusta itu dosa besar. Yang kedua yang paling berhak terhadap ilmu itu adalah diri kita. Baru kemudian orang lain. Kita dulu nang kita amalkan. Baru kemudian orang sekitar kita. Baik. Kira-kira cukup ya? Atau mau dilanjutkan? Ada satu lagi kalau mau. Yang ingin ulun sampaikan sebenarnya ada satu lagi. Ini gimana panitia? Takmir? Azan dulu kah? Azan dulu ya? Azan dulu ya? Baik. Ulun ingin satu pesan terakhir setelah azan. Baik, kita lanjutkan. Jamaah rahimakumullah. Ramadan kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. Sekolah buat kita. Kita di luar Ramadan hendak berubah sendiri-sendiri, ikan terasa sulit. Tapi Allah men-setting bulan Ramadan untuk seluruh umat muslim sebulanan. Baimbayan. Artinya apa? Semuaan kita baik saat itu. Artinya untuk baik bersama-sama itu menjadi mudah. Dan kita puasa. Dan ini kesempatan emas untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk.
sebagai bentuk perbaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah akhlak. Bahkan pentingnya akhlak ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Ana za'imun fi baitan fi a'la jannah. Aku menjamin orang itu akan dapat rumah di paling tinggi di surga. Liman hasuna khuluquh. Siapa nang akhlaknya baik. Nah, teman-teman, ikhwan fiddin, jamaah yang dirahmati Allah, yang ulun cintai karena Allah Subhanahu wa taala izinkan ulun menyampaikan, mungkin berat. Tapi ini penting dan sering diremehkan. Perkara yang perlu kita tinggalkan dalam momentum Ramadan khususnya. Walaupun saat ini bisa, penting, tapi jangan sampai ada momentum Ramadan kemudian kita sia-sia. Salah satu kebiasaan itu adalah apa? Merokok. Jadi, pian Allah beri kesempatan tidak melakukan apapun mulai imbah subuh sampai maghrib. Tahan pian kada melakukan apapun. Makan kada, minum kada, berokok kada. Imbah makan sembahyang maghrib. Imbah sembahyang maghrib itu kita kada lawas sembahyang isya tarawih. Imbah tarawih guring. Tetamu pulang isuk sahur. Artinya apa? Kesempatan kita tuh menahan kada berokok tuh tinggal mbah maghrib sampai isya aja lagi. Ya, kekuatan kita menahan diri kada berokok itu antara maghrib dan isya. Mbah isya tarawih, mbah tarawih guring. Isuk sahur pulang, puasa pulang. Karena banyak kalau ditakuni merokok itu hukumnya apa? Makruh aja. Nah, ini guru ulun Satrijal Yuliar Butrananda itu pernah menasihati kami kayak ini tentang memaknai suatu kalimat dalam fikih supaya kita tuh lebih berkesan. Makruh itu artinya apa? Kata sih. Makruh itu dari kalimat kariha yakrahu, artinya benci. Makruh artinya dibenci. Pertanyaannya, yang benci siapa, nak? Yang benci Allah. Yang hakun dibenci Allah? Ada. Nah. Bujurai, pian itu tetap disediakan makan di rumah, tapi bini merangut terus. Tetap Allah memberi rizki, tapi Allah benci terhadap kita. Hakunlah. Sementara kita butuh cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apakah kemudian ketika apalagi misalkan kadang-kadang karena terbiasa kita memudah-mudahkan perkara ini, kadang-kadang dilakukan di masjid, di rumah ibadah. Padahal Rasulullah menyampaikan, "Fa'innal malaikah yata'azza bima yata'azza bihi banu Adam." Malaikat itu terganggu dengan apa yang orang-orang juga terganggu. Namun kita merasa sesak, kada nyaman dengan aromanya, maka malaikat yang berada di masjid ini terganggu juga. Jadi kada boleh kita mendekatkan asap rokok di masjid. Terus kemudian tentang ulun sampaikan, kebiasaan merokok itu menurunkan kesadaran kita untuk berakhlak mulia. Perilaku merokok bahasanya menurunkan empati. Kebiasaan merokok itu menjadikan kita kehilangan kesadaran diri. Contoh di bandara ulun melihat ada cleaning service nyapu ngepel lantai. Di itu buhan nang berokokan tuh kada tahu-tahu terus dan membuang abu. Padahal orang hanyar mempel. Kira-kira adab ndak itu? Dia tidak peduli, dia kehilangan akal sehatnya. Kenapa? Yang pentingnya nyaman. Kada mungkin kan melihat merokok betanai abu. Tidak ada. Nah, jadi gunakan kesempatan Ramadan itu. Yang kedua, kemudian selanjutnya, ketika kita menghisap rokok, kemudian kita berkendara. Kada sadar kadang-kadang perokok itu kalau abunya itu terbang ke belakang. Kena mata orang, ulun pernah kena mata. Kena baju orang. Ada semalam nang mbah sudah menghisap, diketek pun. Gitu. Kena baju orang lagi berkendaraan. Nah, kalau sudah kayak ini masih dipadahi makruh lah. Kira-kira kalau sampai terkena mata orang, terkena baju orang gitu.
sampai kada peduli orang habis membersihkan. Kira-kira maksudnya itu masih bisa disebut sebagai bentuk makruh lah. Sebagai bentuk kesadaran kita. Itu adalah sesuatu yang sudah masuk tidak makruh lagi karena sudah mengganggu orang lain. Padahal, kenapa sih sebenarnya merokok itu menjadi sulit ditinggalkan? Apakah merokok itu zat adiktif? Menyebabkan kecanduan? Apakah dia bahan candu? Ada candunya? Enggak. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Bahan adiktif, bahan yang menyebabkan ketergantungan. Rokok itu termasuk bahan adiktif tidak? Ketergantungan? Tidak. Ulun sebut, ulun katakan tidak. Pian bisa cek. Tembakau, nikotin bukan termasuk bahan adiktif. Karena pian tidak pernah menemukan orang sakau gara-gara kada berokok. Yang ada orang kada minum obat-obat adiktif itu kayak ekstasi dan sebagainya. Kurang dosis, sakau. Pernah lah melihat orang gara-gara kada berokok? Tidak pernah. Yang membuat kecanduan itu, rokok itu ketergantungan psikologis. Ketergantungan psikis. Bukan ketergantungan bahannya. Kenapa jadi ketergantungan? Ulun kasih lihat. Orang berokok kan? Yang mengolah kecanduan itu apanya? Sebenarnya yang mengolah kecanduannya itu relaksasinya. Relaksasi itu olah nafas. Jadi tanpa asap rokok itu kita bisa relaksasi. Kenapa? Karena kita orang berokok itu kan tidak mungkin. Pasti dia tarik nafas pendek, tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Kan orang relaksasi kayak itu. Tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Nang stres jadi kada stres. Pahami para perokok, kada usah beasapin gini, kawapian gitu. Tanpa asap pun bisa. Jadi bukan rokoknya yang membuat kita kecanduan. Proses relaksasinya saat kita melakukan. Dan ulun kada hendak jamaah kita kaum muslimin menjadikan rokok itu kayak jimat. Kenapa ulun sebut kayak jimat? Karena sampai ada kalimat yang mengatakan ulun kada kau bagaimana kada kau rokok. Tawakal sudah lawan rokok itu ngarannya. Tawakal. Nah, jadi paham ya? Bahwa relaksasi tidak harus pakai asap. Kita yang penting tarik napas panjang. Pelan-pelan. Nah, tadi juga apa? Selama bulan Ramadan, Allah menahan kita kurang lebih 13 sampai 14 jam tanpa asap rokok. Paling menahani antara maghrib lawan isya, mbah tarawih guring. Mbah tarawih tetamu sahur, mbah sahur mepeti sahurnya lawan azan subuh. Jadi kada sawat lagi menyuruh. Maka kemudian sebulan pian tanpa kebiasaan merokok sembuh insyaallah. Sembuh. Jangan hilangkan kesempatan itu. Lagian ulun seringkali nyeletuk ke kawan-kawan. Sebelum kita berperang, kan seringkali di tengah kaum muslimin itu menyampaikan apa? Boykot produk ini. Ayo lawan hegemoni ekonomi etnis ini. Pertama kali kalau pian hendak menghegemoni ekonomi mereka, stop beli rokok. Karena pabrik rokok itu kadang-kadang ampun muslim. Pabrik rokok itu kedada ampun haji. Semuanyaan sipit. Nang ampun pabrik rokok itu kada berokok. Murni bisnis jawabannya. Nang menukari nang buhan kada berduit. Buhannya berkawinan di Eropa dari keuntungan rokok. Kita di sini hanya menjadi jadi hendak memerangi ekonomi mereka, stop beli rokok. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Jadi
Ramadan momen kita berubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita selama bulan Ramadan. Allah hadiahkan kita istiqomah setelah bulan Ramadan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.